Selamat datang di channel Gogoyan, tempat berbagi ilmu pengetahuan dan cerita fiksi. Silakan pilih subtitle atau caption sesuai kebutuhan. Semoga hari kalian menyenangkan dan semuanya berjalan lancar. Video ini adalah kelanjutan seri Segel Waktu. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, boleh tonton terlebih dahulu agar ceritanya tersambung. Linknya sudah tersedia di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Siapkan kopi, duduk yang nyaman, dan nikmati cerita berikut ini. Di video ini, aku persembahkan kelanjutan cerita fiksi tentang fantasi perjalanan kehidupan dengan judul Harapan dalam Badai. Sebelumnya, di seri Segel Waktu, Al dan Nade bertemu dengan Ming, seorang pelajar sekaligus peneliti yang terobsesi pada pengetahuan kuno serta keberadaan sebuah mesin waktu. Berbekal penelitian Ming dan ingatan Al, mereka kemudian bertemu dengan sosok wanita misterius yang mengungkap lokasi mesin waktu berada di dasar laut. Untuk mencapainya, mereka memulai perjalanan dengan mencari bantuan dari Sil yang berada di Bukit Sil. Setibanya di lokasi, Al mendekati badai yang menyelimuti Bukit Sil dan mencoba menyentuhnya. Namun Al terpental. Apa yang akan mereka lakukan untuk melewati badai itu? Apa syarat agar Sil mau membantu mereka? Perjalanan mereka untuk mencari bantuan dimulai. Setelah Al terpental, mereka memilih untuk tidak mencobanya kembali, lalu berjalan menuju sebuah danau yang tidak jauh dari sana. Angin tempat itu terasa tenang, air danau jernih. Saat beristirahat, Al melihat seseorang duduk sendirian di bawah sebuah pohon tak jauh dari tempat mereka berada. Al mendekatinya, berharap mendapatkan petunjuk untuk melewati badai tadi. Ternyata dia adalah seorang pertapa, sedang memandang ke arah danau. Saat berada cukup dekat, Al bertanya kepada sang pertapa, apakah beliau mengetahui cara untuk melewati badai di Bukit Sil. Sang pertapa mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya perlahan ke danau. Kemudian dengan suara lembut, sang pertapa berkata, di mana air terusik, riak akan mengikuti. Hormatilah, maka engkau juga akan dihormati. Mintalah, dan engkau akan diberi. Bersatu untuk teguh, berpisah untuk runtuh. Setelah itu, sang pertapa menutup mata dan melantunkan doa dengan pelan. Al tidak berani mengganggunya dan kembali menemui yang lain. Saat melihat raut wajah Al yang muram, Nade bertanya, siapa dia? Apa yang terjadi? Kenapa mukamu kesal? Al kemudian menjelaskan bahwa dia telah bertanya tentang badai tadi
Namun alih-alih mendapatkan petunjuk, Al justru mendapatkan jawaban seperti ocehan tak jelas. Mendengar kata-kata itu, Mi merasakan ada maksud tersembunyi dan mengajak mereka berdiskusi. Setelah mengungkapkan benak masing-masing, Ming mulai memahami bahwa masalahnya bukan di badai, melainkan cara Al mendekatinya. Al bersikap seolah meminta dengan kehendaknya sendiri, bukan memohon bantuan dengan kerendahan hati. Al kemudian menyadari kesalahannya dan mereka bergas kembali ke Bukit Sil. Mereka mendekat dan berdiri tepat di depan badai. Di dalam benaknya, Al menyadari kesalahannya. Selama ini, Al menuntut dengan kehendaknya sendiri. Kini Al memohon bantuan dengan kerendahan hati. Perlahan, pusaran angin mulai berubah. Pandangan mereka semakin jelas seiring pusaran itu menipis, seolah membukakan jalan masuk. Saat mereka melihat ke sekeliling, ternyata pusaran angin itu telah berpindah ke belakang mereka. Mereka pun melangkah menuju bukit dan mengikuti jalur menanjak yang berputar searah jarum jam. Jalurnya sempit, hanya cukup untuk satu orang. Saat dekat dengan puncak, mereka mendapatkan jalur yang sangat lebar, cukup untuk 5 orang berjalan berdampingan. Di jalur itu, angin berhembus sepoi-sepoi. Terlihat juga sebuah lorong di samping kanan yang agak jauh dari posisi mereka. Mi merasakan ada sesuatu di sebelah kanannya. Ternyata sebuah papan kayu bertuliskan, "Awas, angin kencang." Al melangkah maju, menyusuri jalur tersebut. Ming memanggil dan memperingatkannya, namun Al tetap lanjut. Di tiap langkahnya, Al merasakan hembusan angin semakin kencang. Tak lama, Ming memperingatkan Al lagi dan menyebutkan ada tulisan kecil di bawah peringatan itu. Namun Al tetap mengabaikannya sambil berkata, "Sedikit lagi, aku mau sampai ini." Saat Al sudah dekat dengan lorong itu, tiba-tiba saja ada hembusan angin yang sangat kuat dan menghempaskannya. Al pun terguling-guling sepanjang jalur hingga akhirnya berhenti tepat di samping Ming, dekat tanda peringatan tadi. Saat bangun, Al tidak merasakan hembusan kuat seperti sebelumnya, tapi hanya sepoi-sepoi. Ming kemudian membaca tulisan itu hingga selesai. "Awas, angin kencang. Perhatian dan kepedulian boleh melanjutkan." Beberapa saat mereka terdiam dan memikirkan maksudnya. Ming lalu mengusulkan agar mereka berjalan beriringan dan saling berpegangan tangan. Al, Nade, Ming. Mereka kemudian mulai berjalan bersama-sama.
menyusuri jalur tersebut. Anehnya, anginnya hanya sepoi-sepoi. Saat mereka sudah dekat dengan lorong, Nadia merasakan hembusan angin yang kencang dan semakin kencang. Dalam waktu singkat, sambil berteriak, "Tolong!" Hembusan itu membuat badan Nadia terangkat, hampir melayang. Al dan Ming spontan menahan Nadia dengan masing-masing kedua tangannya. Dalam ketegangan itu, mereka hanya bisa bertahan. Untungnya hembusan angin kencang itu hanya berlangsung singkat. Dan angin kembali mereda. Mereka buru-buru masuk ke dalam lorong. Dan duduk sejenak untuk menenangkan diri. Rasa kaget, panik, takut, lelah, semuanya bercampur. Napas mereka masih tersengal dan tak beraturan. Mereka kemudian bangkit dari posisi duduk dan mulai memperhatikan sekitar. Mereka berada dalam sebuah ruangan. Tak nampak seorang pun selain mereka bertiga. Dinding ruangan itu tidak rata. Beberapa bagiannya rata dengan lantai tanpa atap, sehingga langit yang cerah terlihat jelas. Di tengah ruangan ada sebuah pohon besar yang rimbun. Akar-akarnya menjalar luas, seakan telah berusia sangat lama. Tiba-tiba terdengar suara, seolah berasal dari pohon. "Ambillah, dan aku akan mengikutimu." Di hadapan mereka terdapat sebuah meja kecil. Di atasnya sebuah manik kecil. Al mendekat dan meraih manik itu. Namun tangannya menembus begitu saja. Al mencoba lagi dan lagi. Namun semuanya nihil. Al akhirnya menyadari sesuatu, lalu berpaling dan menjauh dari meja. Nadia kemudian mendekat dan mengulurkan tangan, lalu mengambil manik itu. Usahanya gagal. Nadia lantas tidak mencobanya lagi dan meninggalkan manik itu. Tinggal Ming, terdiam diri di depan meja. Menatap manik itu cukup lama. Keraguan jelas terlihat karena takut penolakan. Tangannya bergerak untuk meraih manik itu lalu berhenti. Ming menenangkan diri dan berbisik dalam benaknya, "Bantulah kami." Saat itu, manik memancarkan cahaya redup. Ming lalu meraih manik tersebut. Jarinya menyentuh manik itu. Dengan penuh rasa syukur, Ming menggenggamnya. Sesaat kemudian, muncul sosok dari pohon yang perlahan menampakkan diri. Kali ini, Ming tidak mundur, tidak juga lari. Ming menatap Sil dengan keyakinan yang tenang,
sebagai seorang kawan. Dengan lantang, Ming berbicara dengan Sil. Bantulah kami. Baik, panggillah aku saat kau membutuhkannya. Balas Sil sambil perlahan memudar. Cahayanya mengalir menuju manik di tangan Ming. Saat tiba di kaki bukit, mereka menyadari sesuatu yang berbeda. Badainya telah menghilang. Mereka kemudian membuka peta, mencari jalur menuju lokasi berikutnya. Dengan kehadiran Sil, tujuan mereka sudah pasti. Samudra Renaissance. Seperti apa kemampuan Sil? Seberapa berbahaya Samudra Renaissance? Apakah kamu dapat menebak kelanjutan ceritanya? Tulis di kolom komentar. Nantikan episode berikutnya hanya di Kokoyan. Dukung dengan suka video ini, subscribe untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.